Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengagetkan teman-teman ya, karena Pak Luhut ya, lagi-lagi Pak Luhut ini sekarang vokal lagi terkait dengan pengkritik pemerintah ya, agar supaya yang suka ngeritik pemerintah itu kalau nggak setuju terus mending pindah aja ya, jangan tinggal di Indonesia. Ini sebagian ya, ada yang rakyat yang menganggapnya itu guyonan, ada menganggapnya itu serius, dan ada menganggapnya, sebagian dari rakyat yang sakit hati. Karena memang untuk pejabat itu harus hati-hati ngomongnya teman-teman ya, meskipun toh niatnya guyonan. Tapi ini sepertinya bukan guyon ya, tapi memang respon dari Bapak Luhut ketika mendengarkan kritikan terus ya kepada pemerintah, menyalahkan terus kepada pemerintah. Akhirnya Pak Luhut menyatakan seperti itu. Dan saya rasa wajar ya ada kritikan dari kita rakyat terhadap pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah itu disorot oleh masyarakat. Masyarakat yang memilih, masyarakat yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ya. Yang jelas juga yang menggaji masyarakat juga. Tapi aneh jika sebagian dari pejabat yang menjabat di pemerintahan itu anti kritik dan tidak mau dikritik. Oke, lebih lanjut teman-teman bisa tonton video ini ya. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya, kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik dari salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian. Luhut bilang, katanya OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Saya kira ini adalah pernyataan yang paling absurd dari seorang pejabat negara. Kita harus ingat bahwa OTT KPK adalah strategi yang paling efektif untuk memberikan efek gentar kepada koruptor. Dan kata bersih-bersih amat tinggal di surga itu adalah merupakan ungkapan untuk mentoleransi perilaku korupsi. Asalkan sedikit saja tak apa melakukan korupsi. Narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang memperburuk dan memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Tidak layak seorang pejabat negara membawa narasi pemberantasan korupsi mundur ke belakang. PKS dalam. Setelah kalian dengarkan apa yang diucapkan Bapak Luhut tadi, apa menurut kalian yang pantas untuk dikomentari? Silakan ditulis di kolom komentar.
Luhut minta pengkritik angkat kaki dari Indonesia, sindir ex pejabat tanpa prestasi. Siapa? Bapak nyindir siapa? Justru rakyat menanyakan prestasi Bapak itu apa selama menjadi menteri. Kita lihat tayangan pernyataan Bapak ini. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Ya, itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk. Justru yang jadi pertanyaan itu adalah prestasi Bapak itu sendiri itu apa? Selain Bapak membuat kebijakan dan kenaikan-kenaikan yang menyengsarakan rakyat, selain itu prestasi Bapak itu nggak ada. Bapak ini selalu menomorduakan rakyat Indonesia, menyudutkan rakyat Indonesia, merendahkan kemampuan rakyat Indonesia. Tapi beliau mengutamakan menomorsatukan rakyat dari luar, terutama warga-warga asing yang datang ke Indonesia itu pasti selalu diutamakan oleh beliau. Dikasih pekerjaan, dikasih gaji, segala macam. Ketika ada yang mengkritik beliau, serasa Indonesia ini milik dia sendiri gitu. Yang lainnya pada ngontrak, ini tuh Indonesia, negara demokrasi, semuanya berhak menyampaikan ide dan gagasan dan juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Bapak sendiri selama jadi menteri sudah berbuat apa? Sudah memberikan kontribusi apa buat rakyat Indonesia? Justru hanya menyengsarakan, menaikkan harga-harga dan lain sebagainya. Padahal kemarin Bapak lama di Singapura, kirain setelah sembuh dari Singapura, Bapak udah semakin sadar, ternyata sama aja. Kenapa sih orang-orang seperti ini tuh lama dipanggilnya? Salam akal sehat. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Aku sebenarnya nggak tahu lagi mau ngomong apa ya kayak gini ya. Apa ya? Gini loh, Opung, Pak Luhut itu siapa? Pak Luhut itu emangnya ikut memerdekakan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang? Kan Pak Luhut itu sebenarnya kan pejabat biasa di Indonesia. Jadi kenapa harus bilang pindah aja ke negara lain? Emang Indonesia ini nggak bisa dikritik lagi ya? Emang kalau ada yang jelek-jelek program pemerintah nggak bisa dikritik ya? Kalau memang pejabat nggak bisa dikritik, jangan jadi pejabat. Karena kalau pejabat di Indonesia ini, tanggung jawabnya sangat besar kepada masyarakat Indonesia. Dan satu lagi, kritik yang membangun yang dimaksud Pak Luhut itu seperti apa? Apakah memang ketika ada pejabat lain mengkritik yang membangun, benarkah diterima? Itu yang jadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau memang semuanya sudah bagus dan beres, tidak akan ada kontroversi, tidak akan ada pro dan kontra di Indonesia ini. Pasti semuanya akan sangat senang dengan segala program yang sudah dibuat apabila sudah memenuhi segala ekspektasi masyarakat. Terkait Bapak Luhut ini, sebenarnya Bapak Luhut kelihatannya sayang kepada rakyat Indonesia ya. Karena beliau banyak jasanya, kita lihat itu semua jabatan diserahkan kepada Luhut ya oleh Bapak Jokowi. Termasuk penanganan COVID kemarin yang sepertinya nilainya sungguh luar biasa ya, sukses. Penanganan COVID memang diacungi jempol, sukses teman-teman. Dan banyak lagi tugas-tugas yang sukses diemban oleh Bapak Luhut ini. Teman-teman terserah memberikan komentar seperti apa, yang jelas jangan sampai keluar dari ambang batas kewajaran teman-teman ya. Hati-hati karena sekarang ini lagi panas-panasnya perpolitikan di negara kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.